Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana sebenarnya si Cornelius KC ini ya. Saya sudah menduga dari awal di mana kemunculannya ya seorang KC ini dahulu ya itu sekitar tahun 2019 ya 2019 kalau tidak 2018 ya 2019 kalau tidak salah saya. Kemunculannya si KC ini ya Cornelius KC ini tiba-tiba di dalam video yang saya dapat melalui WhatsApp ya melalui WA itu dia memakai atribut Islam ya, memakai peci, memakai serban ya, terus membawa gitar, Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Dari sini saya sudah curiga bahwasanya ini ada pasti orang suruhan ya. Saya sudah meyakini itu, dan tidaklah mungkin ya di mana orang yang sudah murtad itu akan tetap membawa ini apa namanya atribut-atribut keislamannya ya, terkecuali jika mana tanpa ada niat buruknya ya. Nah, kaum muslimin, saya dari awal memang sudah tidak percaya bahwasanya apa yang dilakukannya ini tanpa ada dasar perintah dari orang lain, atau mungkin orang ini dibayar. Itu saya sudah menduga dari dahulu ya, dengan mengaku Muhammad KC, menyematkan nama Muhammad. Nah, menyematkan nama Muhammad ini supaya dengan mudah mereka memikat umat Islam ya untuk memurtadkan umat Islam dengan tipu dayanya. Itu sudah saya duga dari dahulu kemunculan si KC ini. Dan memang ketika berdebat dengan saya pun si KC ini tidak bisa apa-apa ya. Saya berikan hadis pun dia tidak bisa membaca. Malah wah ini pasti hadis. Dia dengan kalimatnya itu berkata, oh ini pasti hadis bukan Quran. Loh, memang itu hadis, dia mengatakan oh ini pasti hadis bukan Quran gitu. Jadi jelas dari situ saya sudah ini bukan orang Islam dari awalnya. Ini memang sudah kafir kian dari semenjak lahir. Hanya saja ini adalah orang suruhan ya, orang suruhan. Dan dia menyematkan nama Muhammad di namanya ini hanya untuk mengelabui umat Islam saja. Jadi saya sudah berkali-kali ya menekankan jangan sebut dia itu Muhammad. Itu bukan nama aslinya. Itu sudah saya tekankan ya di grup-grup kala itu ya. Bahkan di channel-channel saudara-saudara muslim pun ketika saya masuk ke StreamYard-nya itu sudah saya tekankan. Bukan Muhammad, itu bukan nama aslinya. Itu hanya nama penyamaran yang dimana nama itu disematkan untuk memurtadkan umat Islam ataupun untuk menipu daya itu ya. Jadi saya sudah duga hal itu. Oke, kamu muslimin, video ini saya ambil dari Kang Zen. Nah, mohon nanti akan saya letakkan linknya di deskripsi. Mohon di subscribe karena channel beliau dibekukan oleh pihak YouTube oleh karena pelaporan ya dari orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dan dengan atas video-video beliau ini kan banyak membongkar kedustaan-kedustaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka dibekukan ya. Jadi mohon kaum muslimin, mohon dibantu tetap di subscribe ya. Jangan pula lupa, jangan diabaikan. Tetap kita bersatu ya. Jadi usaha risau bisa, jika mana antum semua mensubscribe channel-channel muslim, antum tidak dapat pahala. Demi Allah, seperti channel ini ya, channel saya ini saya wakafkan ya, bukan saya untuk memperkaya diri, bukan untuk saya bersenang-senang, bukan untuk saya mencari makan, melainkan ini dari antum untuk antum ya. Penghasilannya
channel-channel Muslim untuk untuk disedekahkan, ya, untuk pembangunan masjid, untuk panti asuhan, untuk anak yatim piatu dan lain-lain sebagainya yang sifatnya keagamaan, ya, untuk sedekah jariah. Jadi antum usah risau, ringankan tangan antum, subscribe, ya. Jadi usah berpikir panjang, usah nanti dia tambah jadi YouTuber besar, nanti jadi ini. Hilangkan sifat ujub seperti itu, ya. Relakan niat hati, hanya tombol saja, ya, tidak perlu bayar kita. Insya Allah nanti pahala akan mengalir sampai ke liang lahat jika mana nanti kita tutup usia. Oke, demikian kaum muslimin, ya. Nanti akan saya turut sertakan link video aslinya channel Kang Zen ini nanti di deskripsi. Mohon di subscribe, ya, dibuka dan tolong di subscribe, itu permintaan saya. Oke kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, ya, akan saya putarkan di mana Cornelius Kece ini, ya, Cornelius bin Su'eb ini, Cornelius apa namanya lupa saya, tapi yang jelas inilah kedoknya dan terbongkarlah sudah, dan seperti apa yang saya duga. Oke, demikian kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Indonesiana TV News. Para sobat channel Indonesiana TV, kita ganti saja menjadi Indonesiana TV News sebagai penghormatan atas dibekukannya Indonesiana News TV. Jadi Indonesiana News TV sudah dinonaktifkan oleh YouTube dan kini Kang Zen berganti menjadi Indonesiana TV News dan Indonesiana Radio. Mohon subscribe, ya para sobat. Kita gelorakan perjuangan Islam untuk menuju kejayaan Islam. Kasman bin Sunet digaji 535 juta untuk menistakan Islam dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya para sobat, Kasman bin Sunet memang seorang misionaris. Kerjaannya adalah menistakan Islam, menghina Rasulullah, dan mengacak-acak Al-Quran seenak udele dewe. Itulah memang tugas seorang misionaris laknat, tugas seorang misionaris bejat macam Kasman bin Sunet ini. Sekali lagi, jangan lagi panggil si penghujat, si pengkhianat, si penista ini dengan nama Muhammad KC, karena dia pakai Muhammad hanya untuk memuluskan niat jahatnya, untuk memuluskan misinya menjerumuskan umat Islam ke neraka jahanam. Para sobat, menurut suara bekaci.id dengan judul gaji Muhammad KC di YouTube diperkirakan 535 juta, diduga hina Nabi Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan ini para sobat, janganlah kita nonton channel-channel misionaris, channel-channel pastor, channel-channel pendeta, dan channel-channel umat sebelah. Karena banyak di antara mereka mempunyai misi-misi yang sangat jahat, misi-misi yang sangat laknat untuk menjerumuskan manusia-manusia cerdas menjadi manusia-manusia bego. Itulah misi mereka, yang sebelumnya umat Islam sudah mengharamkan babi, mengharamkan minum-minuman keras, diajak mereka untuk bebas sebebasnya mabuk-mabukan, bebas sebebasnya ekstasi, sabu, dan obat-obat terlarang yang lain, karena di agama sebelah tidak ada barang haram. Kembali ke Kasman bin Sunet. Berapa gaji Kasman bin Sunet di YouTube setelah bikin konten yang diduga menghina Nabi Muhammad dan menghina Islam? Ternyata jumlahnya sampai 500 juta lebih. Luar biasa para sobat. Berarti kita yang nonton mereka justru membuat mereka makin giat untuk menghina Islam. Kalau kita menonton channel-channel mereka, berarti kita ikut menyumbangkan duit untuk menistakan Islam, duit untuk menistakan Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh si penginjil, si misionaris laknat ini, Kasman bin Sunet.
Dikutip dari Hobbs, berdasarkan situs statistik dan analisis platform media sosial Blade, kanal Muhammad KC yang nama aslinya Kasman bin Sunet baru dibuat 17 Juli 2020. Sejak itu dia telah mengunggah sebanyak 452 video dan hingga kini subscribernya 27.000 lebih. Para sobat, dari seluruh video yang diunggah, MKC sudah mengumpulkan 2,8 juta views. Masih menurut Social Blade, Kasman bin Sunet ternyata memiliki penghasilan yang lumayan dari kanal YouTube-nya tersebut. Terlihat kanal Muhammad KC atau Kasman bin Sunet diestimasikan bisa menghasilkan sekitar 2,7 hingga 44 juta setiap bulannya. Kemudian untuk pendapatan tahunan, Kasman bin Sunet ini mendapatkan $2.300 hingga $37.000 Amerika, dan jika dirupiahkan maka misionaris bejat, misionaris hina ini, Kasman bin Sunet, mendapatkan 33 juta hingga 535 juta per tahunnya. Rupanya Kasman bin Sunet ini semakin menghina Islam, makin banyak yang melihat. Semakin menghina Rasulullah Muhammad SAW, viewernya orang-orang umat sebelah semakin bertambah dan semakin comot-comot ayat-ayat Al-Quran seenak udele, comot-comot hadis-hadis Rasulullah seenak udele, lalu diartikan seenak udele, maka oten-oten makin senang dan makin banyak view-nya. Itulah fenomena misionaris laknat, fenomena misionaris tanpa ilmu yang hanya bisa menghujat dan menghina demi rupiah. Para sobat, sekali lagi jangan tonton channel-channel Kristen kecuali untuk kepentingan membuat video misalnya, atau kepentingan urgent lainnya. Mohon maaf jika ada yang salah, kebenaran hanyalah milik Allah. Yang salah dari Kang Zian pribadi. Jangan lupa subscribe Indonesiana TV News dan Indonesiana Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian kaum muslimin ya, dimana video ini jelas bahwasanya si KC ini adalah orang suruhan, dia adalah bagian dari misionaris ya, karena memang di luar negeri sana ya kekristenan itu sudah mulai ditinggalkan oleh jemaatnya ya, sehingga para misionaris yang ada di luar negeri sana sekarang berpindah ke Indonesia, karena Indonesia ini dianggap oleh mereka menjadi ladang empuk ya, ladang subur untuk memurtadkan umat Islam ya, karena umat Islam di Indonesia ini sangat mudah untuk didustai dan sangat mudah untuk diadu domba. Nah, dengan hal-hal ini maka jelaslah sudah, karena saya semalam ya ada, sebenarnya saya sudah merekod videonya. Ada seorang ustadz ya, namanya si Ustadz Miftah namanya, tapi yang Miftah yang mana saya tidak tahu. Dia membela si KC malah ya. Di mana letak penghinaan si KC itu nanti akan saya upload videonya, sudah ada ya, sudah saya garap, tinggal saya upload saja. Tapi insya Allah nanti sore ataupun nanti siang itu akan saya upload ya, di mana ada seorang ustadz malah membela orang kafir yang menghinakan Islam. Dia berkata di mana rupanya letak penghinaannya, padahal jelas di situ ada kalimat Muhammad tidaklah dekat dengan Allah melainkan dekat dengan jin. Itu jelas sebuah penistaan sudah ya. Oke. Tidak seperti kami umat muslim, kaum muslimin ya, kami para apologet muslim tidak pernah menghinakan sesembahan mereka, melainkan kitab mereka lah yang menghinakan. Kami selalu menyebut bahwasanya Isa al-Masih ataupun Jesus alaihissalam itu adalah bagian dari sekian banyak nabi yang mesti kita imani, yang sekian dari banyak nabi yang mesti kita yakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah yang Allah utus ke tengah kaumnya, yakni Bani Israel, yang wajib umat Islam keseluruhannya yang ada di muka bumi ini untuk mengimani
beliau sebagai nabi, ya, ataupun Yesus alaihissalam ini. Berbeda dengan kekristenan di mana mereka tidak pernah mengenal Rasulullah, tidak pernah mengenal nabi kita yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Rasulullah itu menghinakan umat Kristen. Namun umat Kristen acap kali menghinakan Nabi Muhammad, nabi kita yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, demikian saja kaum muslimin, agar saya usaikan video saya ini. Demikian apa yang saya sampaikan ini, jika mana ada kebenarannya itu datang dari Allah, jika pun ada kesalahannya itu murni dari kesilapan saya ataupun kesalahan saya. Oke, demikian saja kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.